Aktris Luna Maya baru-baru ini mengakui telah melakukan egg freezing. Tindakan medis egg freezing tersebut telah dilakukannya sejak setahun yang lalu. Apakah yang dimaksud dengan egg freezing? Yuk kita simak penjelasannya. Namun sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan, aktifkan tombol loncengnya dan berikan komentar kalian di kolom komen. Halo, kembali bersama Mimin Freddy. Luna Maya lakukan egg freezing, dan apakah yang dimaksud dengan egg freezing itu? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya. Seperti dalam intro permulaan tadi, aktris Luna Maya baru-baru ini mengakui telah melakukan egg freezing atau mature oocyte preservation. Tindakan medis egg freezing tersebut telah dilakukannya sejak setahun yang lalu. Proses egg freezing atau pembekuan sel telur tersebut dilakukan agar kelak Luna bisa menggunakannya saat telah siap dan mendapat pendamping hidup. Ya, mungkin sebagai perempuan, biological thinking secara kalau ingin menjadi seorang ibu, tapi aku sudah freeze egg, ujar Luna dikutip dari pemberitaan harian media online. Lantas sebenarnya apa itu egg freezing? Melansir dari Fortis Healthcare, egg freezing adalah proses pembekuan sel telur di mana dalam metode ini sel telur wanita diambil dari ovarium, selanjutnya dibekukan saat tidak dibuahi dan disimpan untuk digunakan ketika wanita tersebut telah siap untuk memiliki anak. Adapun ketika seseorang tersebut telah siap, maka proses akan dilanjutkan dengan fertilasi in vitro atau bayi tabung, yakni sel telur dibuahi dan kemudian ditanamkan pada rahim wanita tersebut. Lansir dari Medical News Today, wanita biasanya memasuki masa menopause usia akhir 40-an atau awal 50-an. Adapun tahun-tahun menjelang menopause, kesuburan wanita akan menurun sehingga kecenderungan untuk hamil dan memiliki anak juga akan berkurang. Sehingga egg freezing kerap dipilih bagi mereka yang belum siap hamil pada usia lebih muda. Egg freezing dapat menawarkan harapan untuk tetap hamil di masa depan. Meski demikian, kemungkinan hamil pada egg freezing tidak sebesar pada kondisi telur segar. Saat akan melakukan egg freezing, maka biasanya dokter akan menilai riwayat medis pasien seperti keteraturan siklus menstruasi, melakukan serangkaian tes darah, dan menilai kadar hormon. Guna memaksimalkan ketersediaan sel telur, biasanya wanita akan menjalani perawatan hormon guna merangsang produksi sel telur lebih banyak. Dokter juga akan melakukan tes darah teratur untuk melihat efek dari perawatan hormon, serta akan diminta melakukan USG untuk mendeteksi ovulasi dan perkembangan sel telur. Dokter nantinya akan memasukkan jarum pada folikel ovarium untuk mendapatkan sel telur yang telah matang. Dalam prosesnya, dokter akan memantau melalui ultrasound, namun jika tak terlihat, maka akan dilakukan operasi perut untuk mengangkatnya. Setelah sel telur diambil, selanjutnya pembekuan dilakukan secepat mungkin. Dokter menyuntikkan larutan khusus ke dalam sel telur sebelum pembekuan atau membekukan guna mengatasi kristal es rusak akibat sel-sel telur yang penuh dengan air. Nantinya ketika seseorang yang telah siap untuk memiliki bayi, maka sel telur yang dibekukan akan dibuahi di laboratorium menggunakan sperma dari pasangannya. Jika prosedur berhasil, maka sel telur berkembang menjadi embrio yang mengalami implantasi di rahim wanita beberapa hari kemudian. Data kehamilan dari egg freezing bervariasi. American Society of Reproductive Medicine memperkirakan bahwa 2-12% sel telur beku berkembang menjadi kehamilan hidup untuk wanita di bawah usia 38 tahun. Faktor-faktor penentu egg freezing berhasil digunakan seseorang untuk mendapatkan bayi di masa yang akan datang, yakni usia saat pembukaan sel telur wanita yang lebih muda cenderung menghasilkan lebih banyak sel telur yang lebih baik. Berikutnya usia saat pencairan sel telur dan IF bayi tabung wanita lebih muda lebih mungkin memiliki kehamilan sukses, dan berikutnya kualitas sperma yang sehat lebih mungkin menghasilkan embrio yang sehat dan kehamilan yang sukses. Tingkat keberhasilan pembekuan dan pencairan sel telur bervariasi antar klinik, dan yang terakhir, semakin banyak sel telur yang dibekukan, penawaran lebih banyak peluang untuk siklus IF yang sukses. Berbagai alasan egg freezing dilakukan orang guys. Peluang keberhasilan setiap egg freezing menghasilkan kelahiran hidup antara 2-12%. Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi peluang kehamilan seperti kesehatan rahim, usia, dan kesehatan secara keseluruhan. Dan berikut ini sejumlah alasan wanita melakukan egg freezing. Pertama itu
Mungkin karena ada rencana karir dan pendidikan dia sehingga dia melakukan egg freezing. Ada juga alasan pribadi dan juga mungkin karena ada sebuah penyakit seperti kanker, infeksi kegagalan organ dan berbagai masalah lainnya. Pembekuan sel telur juga menawarkan harapan bagi wanita yang menerima perawatan penyakit serius yang bisa mengurangi kesuburannya. Meskipun metode pembekuan sel telur tampaknya menjadi pilihan yang baik untuk wanita yang khawatir tentang masalah ketidaksuburan terkait usia, dokter tidak menyarankan pendekatan ini karena adanya sejumlah resiko. Nah, resiko apa aja guys? Meskipun jarang terjadi, namun obat kesuburan suntik yang dipakai seperti HCG yang dipakai untuk menginduksi ovulasi bisa menyebabkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Pada kondisi ini, ovarium bisa sakit dan bengkak setelah pengambilan sel telur. Dan adapun ciri-cirinya yaitu pasti akan mengalami diare, mual, muntah, sakit perut, dan bisa kembung. Dan yang berikutnya adalah komplikasi dalam skenario yang sangat jarang. Pengambilan sel telur dengan operasi jarum halus bisa mengakibatkan pendarahan, kerusakan usus, infeksi, atau kerusakan pembuluh darah atau kandung kemih. Dan yang berikutnya adalah prosedur egg freezing terkadang akan memberikan harapan palsu mengingat keberhasilan kehamilan yang terbatas. Selain itu, ada resiko keguguran yang diasarkan pada usia wanita saat pengambilan sel telur. Pendapat kalian tentang egg freezing ini, coba tulis komentar kalian di kolom komentar atau didiskusikan bersama yang lainnya di kolom komentar supaya makin banyak pendapat akan membuat kita makin banyak pengetahuan kita. Terima kasih bersama dengan kami. Jangan lupa bagikan konten ini akan makin banyak orang yang teredukasi, dan aktifkan tombol loncengnya dan berikan like-nya guys. Dan jangan lupa subscribe kami. Sampai jumpa.